Di tengah pegunungan terjal Papua, tersembunyi sebuah lembah yang jarang dijangkau oleh peradaban modern. Lembah Baliem. Bagi sebagian besar dunia, tempat ini mungkin hanyalah bentangan alam liar yang dihuni oleh suku-suku pedalaman. Tapi bagi yang pernah menjejakkan kaki ke sana dan menyaksikan sendiri apa yang terjadi saat kematian datang, Lembah Baliem menyimpan sesuatu yang jauh lebih dalam dan jauh lebih kelam. Sebuah ritual kematian yang tidak dikenal dalam buku pelajaran, tidak disebut dalam seminar antropologi biasa, dan tidak pernah diajarkan kepada dunia luar. Inilah kisah tentang pesta kematian, tentang mayat yang tidak dikubur tapi dirayakan, disimpan, dan dipercaya masih hidup dalam bentuk lain. Pertama kali dunia luar mencatat keberadaan Lembah Baliem terjadi pada tahun 1938 ketika sebuah ekspedisi Belanda yang dipimpin oleh Richard Archbold terbang di atas wilayah pegunungan tengah Papua. Apa yang mereka lihat adalah sesuatu yang mengejutkan. Lembah luas dengan ribuan penduduk yang hidup dalam struktur sosial dan budaya yang belum tersentuh modernisasi. Suku Dani, penghuni utama lembah ini, memiliki sistem kepercayaan yang rumit dengan ikatan kuat terhadap leluhur dan arwah mereka. Dalam masyarakat Dani, kehidupan dan kematian tidak dibedakan secara tegas. Para leluhur yang telah wafat, dalam pandangan mereka, tidak pernah benar-benar pergi. Mereka tinggal, mereka menjaga, dan tubuh mereka tetap berada di tengah keluarga sebagai bentuk penghormatan sekaligus pelindung spiritual. Dalam tradisi suku Dani, kematian adalah momen penting yang tidak berakhir dengan pemakaman. Sebaliknya, itu adalah awal dari sebuah perayaan yang dalam pandangan barat bisa terlihat aneh, bahkan mengerikan. Ketika seseorang meninggal, tubuhnya tidak langsung dikubur atau dibakar. Ia dimandikan, dipakaikan pakaian terbaik, dan diletakkan di pusat rumah tradisional bernama Honai. Keluarga dan tetangga akan berkumpul. Tarian dilakukan mengelilingi tubuh. Lagu-lagu dilantunkan untuk menghormati roh yang belum pergi. Kadang-kadang darah babi disiramkan ke tanah atau bahkan ke tubuh si mayat sebagai bentuk pemberian kepada roh leluhur. Semua itu dilakukan karena satu alasan. Jiwa orang yang meninggal belum sepenuhnya meninggalkan dunia ini. Dan tugas keluarganya adalah memastikan roh itu pergi dengan tenang dan tidak menjadi marah. Tapi tradisi itu tidak berhenti di situ. Dalam kasus tertentu, terutama bagi kepala suku atau orang yang sangat dihormati, tubuh mayat akan mengalami proses mumifikasi tradisional yang dilakukan dengan cara yang sangat unik. Tidak ada formalin, tidak ada kimia. Yang digunakan hanyalah asap, api kecil, dan waktu. Tubuh diletakkan di atas api kecil dalam honai khusus, di mana asap perlahan-lahan mengeringkan jaringan tubuh. Proses ini bisa berlangsung selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Hasilnya adalah mumi berwarna hitam keabu-abuan, dengan kulit yang mengeras seperti kayu, mata yang tenggelam, dan ekspresi yang beku. Mumi ini kemudian disimpan dalam posisi duduk, biasanya di tempat yang dianggap sakral dan akan tetap menjadi bagian dari rumah tangga. Kadang-kadang ia dikeluarkan untuk ritual penting, atau sekadar duduk diam mengawasi generasi berikutnya. Salah satu mumi tertua yang masih bertahan berasal dari daerah Aikima, dan diyakini telah berusia lebih dari 250 tahun. Tradisi ini tidak hanya mengundang rasa hormat, tetapi juga rasa takut. Banyak kisah lokal yang menceritakan bahwa arwah yang tidak diperlakukan dengan benar bisa mengganggu keluarga. Ada laporan dari para peneliti yang menyebutkan kamera yang mati mendadak saat mencoba memotret mumi, atau perasaan mual yang muncul saat terlalu lama berada di honai tempat mumi disimpan. Beberapa pengunjung, baik ilmuwan maupun jurnalis, mengaku mengalami mimpi buruk setelah melihat mumi.
Dalam mimpi itu, mereka melihat sosok-sosok hitam dengan mata kosong, berdiri diam di kaki tempat tidur mereka. Apakah ini sekadar efek psikologis dari suasana yang asing? Atau memang ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan modern? Seiring waktu, praktik ini mulai dikenal oleh dunia luar. Beberapa mumi suku Dani kini menjadi objek wisata budaya. Pengunjung dari berbagai negara datang untuk menyaksikan tradisi ini secara langsung. Tapi tidak semua masyarakat lokal menyambutnya dengan antusias. Bagi sebagian besar penduduk asli, menampilkan leluhur kepada turis bukanlah bentuk penghormatan, melainkan bentuk eksploitasi. Pemerintah daerah dan lembaga budaya berada dalam posisi sulit antara melestarikan tradisi, membuka jalur edukasi, dan melindungi martabat komunitas yang masih memegang teguh kepercayaannya. Kontroversi juga muncul dari kalangan luar Papua, terutama dari kelompok yang mempertanyakan nilai-nilai kemanusiaan dalam praktik mempertahankan jasad selama puluhan tahun. Hari ini, sebagian besar ritual ini telah mulai ditinggalkan, terutama di desa-desa yang lebih modern. Tapi di beberapa wilayah terpencil di Lembah Baliem, tradisi ini masih dijalankan dalam senyap, jauh dari kamera, dan dalam batasan-batasan yang hanya dimengerti oleh mereka yang tinggal di sana. Di tempat ini, mayat bukanlah simbol akhir. Ia adalah jembatan, sebuah pengingat bahwa garis antara hidup dan mati bisa kabur. Di balik kabut lembah yang dingin dan lembab, suara nyanyian arwah masih terdengar dari balik honai. Mereka yang telah tiada belum benar-benar pergi. Dunia modern seringkali lupa bahwa tidak semua kematian berarti perpisahan. Di tempat-tempat seperti Lembah Baliem, kisah-kisah seperti ini hidup di antara kabut, dalam bisikan, dan di dalam tubuh yang tidak dikubur. Jika kamu ingin terus menyusuri sejarah yang disembunyikan, budaya yang terlupakan, dan warisan yang tak tercatat, tekan like, tinggalkan komentarmu, dan subscribe Das dan Dread. Karena sejarah tak selalu ditulis dengan tinta. Kadang ditulis dengan asap